Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang mungkin banyak dipertanyakan buat teman-teman dosen yang seringkali bertanya, bagaimana sih proses pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen yang mau ke asisten ahli atau dari asisten ahli ke lektor? Nah, ini akan saya sampaikan dalam video kali ini. Jadi, Bapak Ibu harus menyimak video ini sampai full biar nanti tidak salah kaprah ya. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk menonton video-video ini sampai full ya. Jadi, apa yang dipertanyakan oleh teman-teman dosen, khusus bagi mereka-mereka yang akan mau ke asisten ahli, ataupun dari asisten ahli ke lektor, itu tahapannya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya, di proses menu kenaikan jabatan asisten ahli, dari asisten ahli ke lektor, itu dibuka di Sistar mulai 24 September 2024 dengan tahapan yang akan dilakukan di Sistar oleh operator PAK gitu ya. Kalau sebelumnya itu adalah di aplikasi yang lain, ini apakah itu tetap di Sistar? Ya, simak sampai akhir. Yang pertama itu harus bisa melihat dulu daftar eligibilitas dari dosen tersebut. Jadi tidak asal-asalan Bapak Ibu untuk proses pengajuannya. Data Bapak Ibu itu sudah eligible atau belum. Kemudian, mengunggah hasil penilaian asesor dan dokumen angka kredit. Gitu ya. Jadi kita bisa mengunggah nih hasil penilaian asesor dan dokumen angka kredit kita. Yang ketiga itu ada proses pengajuan tanda tangan elektronik sertifikat uji kompetensi UKO. Kenapa demikian? Karena proses pengajuan angka kredit itu ketika sudah memenuhi syarat, maka ada uji kompetensinya Bapak Ibu sekarang itu ya. Jadi kita semakin dipersulit lagi nih. Ya bukan karena saya sudah terbebas dari lektor ya atau asisten ahli ya, tapi saya juga sangat menyayangkan buat atau kasihan juga sama teman-teman yang mau ke asisten ahli atau ke lektor. Kenapa harus melalui uji kompetensi gitu, kasihan juga. Gitu. Kemudian kita bisa mencetak sertifikat uji kompetensi tersebut. Nah, untuk selengkapnya itu bisa disimak di informasi di bawah ini. Yang pertama itu adalah operator PAK berdasarkan tipe perguruan tinggi ya. Di mana ini? Karena ini untuk mempermudah operator operator PAK di masing-masing perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tinggi negeri PTN itu akun operatornya adalah PAK PTN. Operator PAK PTN. Kalau yang PTS itu di bawah naungan PAK LL Dikti ya. Kalau yang kementerian lain, lembaga ya atau kementerian katakanlah Kementerian Agama itu juga operator PAK kementerian lain. Gitu. Di mana informasi ke depannya saya sudah mendengar bahwa Kementerian Agama itu akan digabungkan dengan Kemendikbudristek. Ya gitu ya. Ya mungkin menunggu setelah tukinnya PNS itu keluar ya dosen-dosen PNS itu. Nah, tahapan pengajuan kenaikan asisten ahli ke lektor itu seperti ini ya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, operator PAK itu akan menentukan dulu ini periode kenaikan jabatan asisten ahli ke lektor. Nah, seperti apa periodenya gitu. Itu sudah ada di sistemnya. Nah, itu dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi di luar Sistar. Nah, setelah itu yang kedua itu operator PAK itu melihat daftar dosen yang eligible untuk diajukan kenaikan jabatan dari asisten ahli ke lektor. Nah, terkadang daftar-daftar di dosen yang eligible itu ada yang katakanlah dosen tersebut itu merasa bahwa saya itu semestinya harus sudah eligible, tetapi di sistemnya dia itu tidak eligible. Maka apa yang salah? Yang salah itu adalah sistemnya, gitu. Jadi bukan Bapak Ibu. Nah, ada juga yang merasa bahwa saya loh katakanlah belum 2 tahun menjadi dosen tapi tiba-tiba eligible gitu kan, tidak mungkin juga untuk proses pengajuan. Nah, oleh karena itu yang harus memperbaiki itu adalah operator PAK kampusnya. Ya Bapak Ibu sudah jelas ya di situ. Kemudian yang ketiga itu operator PAK itu akan melihat daftar dosen yang akan diajukan kenaikan jabatan dari asisten ahli atau yang akan ke asisten ahli atau dari asisten ahli ke lektor. Itu melalui Sistar. Setelah itu, perguruan tinggi itu akan menugaskan asesor untuk menilai dosen. Nah, kalau
kalau misalnya pengajuannya itu adalah dosen-dosen PTN, maka yang akan menjadi asesor atau cukup hanya di dosen-dosen PTN aja, gitu ya. Tetapi kalau untuk yang PTS itu sampai ke LL Dikti, ya gitu. Jadi LL Dikti itu juga punya asesor-asesor. Itu informasi yang saya dapatkan semacam itu. Kemudian yang kelima itu adalah asesor menilai dosen yang diajukan. Nah, penilaian dilakukan ini di luar sister, ya. Jadi Bapak Ibu itu akan mengirim borang. Jadi tidak di sister, ya. Namun borang penilaian ini dapat diunduh di tautan, ya, di tautan berikut, di mana borang penilaian kenaikan jabatan akademik asisten ahli ke lektor. Nah, itu sudah ada ya Bapak Ibu ya. Sudah ada. Nah, sistemnya itu coba kita lihat ya. Borangnya itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, wait. Nah, ini borangnya. Coba saya perbesar dulu. Nah, begini Bapak Ibu bentuk borangnya ya. Bapak Ibu akan mendapatkan borang penilaian semacam ini yang akan dinilai oleh asesor. Ya, Bapak Ibu ya. Ini jadi ada sekitar 4 halaman untuk proses penilaian. Jadi ada nama dosen, status dosen, NUPTK-nya apa, status pegawainya apa, golongan ruangnya apa, jabatan akademiknya apa, perguruan tingginya apa. Nah, ini akan dinilai nih oleh asesor gitu. Baik yang PNS dan non PNS semuanya sama borangnya. Yang membedakan kalau yang PTN itu adalah di PTN-nya, kalau yang non PTN atau yang non PNS ya atau perguruan tinggi swasta itu di LL Dikti. Gitu aja perbedaannya semacam itu Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya itu adalah hasil penilaian yang direkomendasikan dan dokumen angka kredit perlu diunggah ke sister oleh operator PAK, ya. Kemudian itu akan dilakukan melalui sister. Dan yang ketujuh itu adalah pengajuan tanda tangan elektronik sertifikat uji kompetensi juga melalui sister. Nah, kalau Bapak Ibu mau tanya bahwa apa saja sih sebenarnya syarat eligible untuk kenaikan jabatan akademik mau ke asisten ahli maupun ke asisten ahli ke lektor kepala. Yang pertama itu adalah syarat sudah diperiksa oleh sistem ya. Terutama untuk syarat eligible di bawah menentukan dosen di mana dapat diajukan kenaikan jabatan yang ditandai dengan status eligible itu sudah memenuhi di sister. Nah, syarat untuk memenuhi untuk semua dosen itu yang pertama jabatan akademik terakhir untuk asisten ahli, baik mereka yang mau ke lektor. Kalau yang mau ke asisten ahli, ya tentunya dia belum memiliki jabatan akademik, tetapi dia harus misalnya tetap mengisi beban kerja BKD selama 4 semester gitu ya. Kemudian minimal memiliki pendidikan tertinggi adalah S2. Itu kalau yang mau dari asisten ahli ke lektor kepala. Artinya mereka sudah memiliki jabatan akademik sebelumnya. Tetapi bagi teman-teman dosen yang sudah lulus S3 dan belum memiliki jabatan akademik sama sekali, maka tidak melewati asisten ahli, tetapi langsung ke lektor ya. Jabatannya langsung ke lektor. Jadi mengurusnya langsung ke lektor. Kemudian minimal 2 tahun sejak TMT pada jabatan terakhir akademik ya. Kalau untuk yang dosen yang belum memiliki jabatan akademik ya tetap juga minimal 2 tahun ya selama dia menjadi dosen dan telah mengisi laporan BKD selama 4 semester minimalnya. Nah, kemudian tidak termasuk dalam dosen tetap P3K. Nah, ini informasi yang juga saya akan sampaikan terkait dengan khusus untuk dosen P3K ya, tapi nanti di next videonya. Kemudian NIK ini sudah terverifikasi dan data ikatan kerja dan status kepegawaian sudah padan ya atau melakukan pemadanan data. Nah, berikutnya itu adalah syarat khusus. Nah, syarat khusus ini adalah
kalau golongan ruang pangkat terakhirnya itu harus 3B. Nah, catatannya adalah golongan ruang pada pengajuan kenaikan jabatan di dosen itu diambil dari sumber data CASN. Ya, pastikan data CASN dosen adalah data terbaru. Itu untuk yang dosen PNS. Nah, kalau dosen non PNS ya tidak harus melalui CASN. Jadi asisten ahli itu memang pertamanya adalah yang 3B gitu ya. Bagaimana dengan yang mereka yang belum memiliki jabatan fungsional pertamanya, ya golongannya belum ada golongan ruangnya gitu aja. Kemudian syarat di luar lingkup sister itu adalah satu, perhitungan jarak usia dan batas usia pensiun. Kemudian memiliki 4 syarat BKD yang sudah memenuhi. Kemudian dokumen angka konversi untuk PNS dan DUPAK untuk non-PNS atau DUPAK untuk non-PNS. Kemudian karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau 4 atau 5 atau bahkan 6 ya, karena ini khusus untuk sampai ke lektor, bukan ke lektor kepala. Berbeda kalau untuk yang dari lektor ke lektor kepala, maka dilihat dari status pendidikan terakhirnya. Kalau yang S2 maka minimal harus jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, minimal 1. Sedangkan kalau dia lulusan S3 maka minimal dia harus memiliki jurnal internasional peringkat 1 atau 2 atau lebih tinggi dari situ. Ya. Nah, proses penilaiannya tetap melalui borang penilaian kenaikan jabatan asisten ahli atau lektor kepala. Begitulah Bapak Ibu informasi terkait buat teman-teman yang mau mengajukan ke kenaikan jabatan akademik dari asisten ahli ke lektor, atau yang mau ke asisten ahli atau mau langsung ke lektor karena lulusan S3. Oke, terima kasih buat teman-teman dosen. Bisa ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.